kali ini Pak, mungkin ada beberapa sahabat Sriwijaya yang belum kenalan sama Bapak Pak. Kalau kata orang kan tak kenal makan tak sayang Pak. Nah biar makin sayang nih sama sahabat Sriwijaya, boleh dibantu untuk perkenalkan dulu background dari Pak RH ini Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sriwijaya ya. Iya, sahabat Sriwijaya Oke, Pak. sore guys. Oke, nama saya Eldi Mugan dan saat ini dipercayakan sebagai Regional Head PT Sampurna Agro Region Sumatera. Saya kalau tanya umur, kayaknya kalau dari wajah masih muda ya. Masih muda Pak, kayak 20-an Pak. Saya background saya dulu untuk pendidikan, saya menamatkan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dan kemudian juga ada beberapa kali sebenarnya saya pernah juga tugas pelajar di University Science Malaysia. Kemudian juga pernah juga sih mengikuti pendidikan lebih lanjut sih sebenarnya, tapi nggak selesai. Ya. Mungkin itu. Untuk di Sampurna sendiri nih Pak, bergabung di Sampurna dari tahun berapa Pak? Saya bergabung di Sampurna Agro mulai tahun 2012. 2012 berarti sampai sekarang hampir 12 tahun ya. Sebelumnya ada? Sebelumnya saya ada beberapa kali lah ya, pernah di perbankan di Jakarta. Kemudian baru masuk lagi saya ke dunia kelapa sawit, yaitu PT Salim Ikumas Pertama. Ya, berarti udah bertahun-tahun lah Pak ya berkecimpung di dunia sawit Pak ya. Udah. Untuk di Sampurna sendiri udah 12 tahun Pak ya. Ya. Udah pengalaman lumayan banyak pasti Pak. Udah sangat banyak. Udah banyak makan asam garam Pak. Udah banyak makan asam garam. Kalau untuk di daerah Kalimantan sendiri gimana Pak? Udah sering keliling Pak? Oh pernah, saya dulu di Kalimantan tuh pernah jadi asisten. Awal karir saya dulu itu di Kalimantan, jadi habis training, bukan training, malah trainingnya juga di Kalimantan. Kemudian penempatan 1 tahun, baru kemudian saya dipindahkan ke Riau ya. Oke Pak, terima kasih untuk backgroundnya. Kalau untuk saat ini Pak yang udah bergabung dengan kita udah cukup lumayan banyak Pak. Di TikTok udah sekitar 30 orang yang bergabung. Okay. Di Facebook juga udah lumayan banyak ya Pak Supri ya. Yep. Nah, untuk pertanyaan nih udah banyak sekali Pak masuk di TikTok maupun Facebook kita. Nanti ditahan dulu ini Sobat Sriwijaya ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Sriwijaya untuk Pak RH nih Pak. Oh iya. Ini hari ini kita ngobrol santai aja terkait kiat-kiat produksi tinggi Pak. Karena kan banyak sekali sahabat Sriwijaya di rumah ya pengen tahu nih Pak tips and trick dari Pak RH yang udah berkecimpung 12 tahun lebih di dunia persawitan, gimana untuk mendapatkan produksi tinggi Pak? Oh produksi tinggi. Nah sebenarnya kan dalam pengolahan kelapa sawit ini ya, sama juga sih sebenarnya dengan produk yang lain hortikultura ya. Dan kita harus memang melaksanakan best management practices. Artinya memang semua item pekerjaan di kelapa sawit itu, mulai dari pemilihan kecambah, kemudian bibitan, LC, pemeliharaan, ya, kemudian pemupukan, kemudian juga panen, itu harus memang dilakukan dengan best management practices. Nah, tapi memang yang tidak kalah penting ya, untuk kelapa sawit ini adalah salah satu produk kita yang ini ya. Jadi ya memang pemilihan bibit unggul itu hal yang sangat penting gitu. Jadi ya, utamanya Pak ya? Ya, jadi kita harus bibit unggul ya. Kalau kita nggak bibit unggul gimana? Gimana produksi mau bisa bagus kan gitu. Dari segi bisnisnya juga beda Pak ya harganya ya Pak ya? Kalau untuk keuntungan yang didapat dari memilih benih yang abal-abal dengan benih yang jauh. Artinya kalau benih yang unggul seperti Sriwijaya ini, dan kita juga sudah membuktikan ya, itu pasti jauh berbeda. Kalau benih yang dibilang orang sekarang abal-abal atau kaleng-kaleng atau benih palsu, ya itu jelas nanti tingkat produktivitasnya akan rendah gitu. Nah sekarang mau nggak kita membeli bibit yang jelek, hasilnya 30 tahun loh. Dan biar logikanya, biarlah kita membeli bibit yang bagus dengan harga yang lebih tinggi sedikit, tapi untuk 25 atau 30 tahun. Nah, jadi ya untuk bibit
ini memang menjadi faktor utama, dan baru-baru ini kami pun di IPOK di Bali itu sudah disampaikan juga oleh Wakil Menteri Pertanian waktu itu. Beberapa hal yang harus dibuat kebijakan oleh Menteri Kementerian, pertama adalah bibit, kemudian pupuk, kemudian pemeliharaan tanaman, kemudian adalah panen. Nah, pupuk, pemeliharaan tanaman, dan panen, ini petani sudah bisa melakukan semua. Dan ini sudah dijangkau baik aspek sosialisasi maupun teknisnya. Nah, untuk bibit unggul inilah yang memang para petani kita, baik petani plasma, swadaya, ini yang perlu kita cerahkan. Karena pada saat ini juga banyak beredar bibit palsu, ya dengan berbagai promosi lah. Kalau dunia sekarang ya, dunia digital sekarang ini sangat mudah semua didapat. Untuk benih Sriwijaya sendiri mempermudah sih Pak. Oh itu Agak ya. lebih mempermudah dari sosial media, dan juga ada nomor-nomor sales marketing, ada 4 Pak ya, yang udah kita terapkan di beberapa brosur dan sosial media kita Pak. Jadi benih Sriwijaya juga membantu para petani dan sahabat Sriwijaya di rumah Pak untuk memperoleh faktor utama yang kata Bapak tadi untuk mendapatkan produksi bibit Pak ya. Bibitnya. Ya yang saya tahu juga artinya dari tim R&D kita ya, dari seed komersial kita, salah satu hal mungkin ya yang kelebihan kita dari orang lain adalah Sampurna Agro itu juga memiliki ada penangkar-penangkar hampir di semua provinsi. Kemudian para penangkar-penangkarnya dibina secara teknis ya, mulai dari proses awal sampai akhir. Artinya para penangkar ataupun orang-orang yang memberi kecambah yang lain itu bisa mendapatkan layanan purna jual dari Sampurna Agro. Ya sehingga ya tentu hasil lebih bagus, dan kita tahu pun dari Sampurna pun orang-orang yang berpengalaman kita yang ekspor di bidang masing-masing itu cukup mumpuni lah gitu. Lumayan banyak benefitnya Pak ya. Ya itulah yang mungkin saya lihat agak sedikit berbeda ya dengan yang ya katakanlah dengan perusahaan itu yang saya rasakan, yang saya tahu. Baik, terima kasih Pak Eldi. Kalau kata Pak Eldi Nuzan tadi harus melalui BMP Pak ya, ada 4, bibit, pupuk, pemeliharaan tanah, sama panen Pak ya. Itu salah satu kiat-kiat untuk mencapai produksi yang tinggi. Nah selain itu Pak, tentunya dalam 4 poin tadi banyak sekali kendala maupun pengaruh-pengaruh yang bisa mencapai untuk mencapai produksi tinggi itu. Biasanya apa nih Pak kalau dari kendala dan pengaruhnya Pak? Kalau saya lebih bicara bukan kendala ya, lebih kepada tantangan. Oh tantangan. Kalau kendala itu artinya kan munculnya faktor-faktor pembatas ya. Kalau bicara tantangan, adanya kendala, kemudian kita cari solusi, itulah tantangan. Saya pikir dunia kelapa sawit itu memiliki tantangan, jadi bukan kendala. Nah, memang faktor utama ya yang saat ini menjadi sebuah tantangan di industri kelapa sawit akhir-akhir ini adalah faktor iklim. Faktor iklim maksudnya begini, beberapa wilayah kita ya di Indonesia, terkhusus juga mungkin untuk Sumsel ya Sumsel, itu kan cuaca yang cukup ekstrim, dimana musim kemarau itu bisa berlangsung 4-6 bulan, dan itu tidak ada hujan sama sekali, dan kemudian di saat musim banjir itu air di mana-mana. Nah, di saat musim kemarau, yang nama sawit ini kan butuh adanya air. Ya, dan butuh sangat butuh air. Ya, dan kemudian melakukan pupuk juga butuh air. Nah, kalau tanaman sawit itu mengalami kekeringan, yang disebut dengan water deficit ya, tentu pengaruh cukup besar. Dan ini bisa pengaruhnya 1 tahun ke depan. Nah, saya pikir dan ini adalah faktor yang tidak bisa kita kontrol, atau kita sebut dengan uncontrollable ya. Dan kalau faktor yang lain saya pikir tidak ada masalah sih ya. Itu cuma hanya tantangan-tantangan yang itu bisa dibawa di dalam kontrol kita. Jadi memang faktor uncontrollable itu seperti cuaca lah yang memang harus benar-benar kita kita siasati. Artinya kita mungkin nggak bisa mengelak dari cuaca, tetapi dalam pelaksanaan aktivitas perkebunan tetap kita lakukan dengan best management practices. Berarti tantangan utamanya itu iklim ya Pak ya? Oh iklim ya Pak ya. Nah kalau untuk benih Sriwijaya sendiri nih Pak, menurut Pak Eldi,
gimana bisa nggak survive dengan iklim-iklim yang bisa dibilang ekstrim kayak gini Pak? Ya tentu ya, kenapa? Karena kayak benih Sriwijaya ini kan pohon induknya ada di Sumsel, dan ini adalah suhu yang sangat ekstrim. Artinya kecambah mulai dari proses awal dan pohon induknya ada di sini. Tentu bibit kecambah Sriwijaya tentu lebih sangat toleran ya dengan kondisi ini. Ya sama juga dengan manusia. Kalau orang biasa dilahirkan di iklim tropis atau katakanlah di Afrika sana atau di padang pasir, pasti mereka lebih tahan dibandingkan orang-orang yang lahir di Indonesia kan. Nah sama juga dengan kecambah ini, karena DP Sriwijaya ini adalah pohon induknya di sini dan dibesarkan di sini dan baru kemudian kita proses menjadi kecambah, tentu dia lebih tahan kalau dibandingkan mungkin dengan produk-produk yang lain yang bukan berasal dari wilayah Sumatera Selatan. Nah gitu loh sahabat Sriwijaya, jadi jangan pernah ragu untuk memilih benih Sriwijaya. Kalau kata Pak Edi itu survive Pak ya, kalau benih Sriwijaya bisa survive di seluruh lahan manapun, iklim manapun ya Pak ya. Ya artinya orang itu untuk survive itu kalau udah banyak tantangan iklim, tantangan ini segala macam, kemudian dia tumbuh dengan baik, ya artinya kan dia memiliki tingkat keunggulan kan. Sama juga kayak manusia yang saya bilang tadi. Nah, untuk target sekarang nih Pak, dari sisi Pak LD nih Pak, apakah sudah tercapai Pak? Apanya target produksi kita Pak? Oh, ya kalau target sih tercapai ya. Ya memang sebenarnya itu yang saya bilang ya. Di Sumsel ini kan kita ini kan sebenarnya berada pada tipe iklim yang sangat ekstrim ya. Dan bahkan kalau dikategorikan ini adalah iklim yang sangat ekstrim. Dan kalau diapakan dengan kelas lahan itu adalah kelas 3. Dengan kelas lahan kelas 3 saja itu kita udah mampu mendapatkan di TM1 itu 17 ton per hektar. 17 ton Pak? Per hektar, ya kan, di TM1 loh. Nah mungkin kalau ini, dan itu pun ada pengaruh dulu suhu yang ekstrim. Kalau tidak dipengaruhi oleh suhu yang ekstrim sebelumnya, saya yakin mungkin jangan tapi 18-19 sudah dapat. Itu di TM1 ya Pak? Ya TM1. TM1. Dan ini sudah kita buktikan itu di plasma dulu, plasma PSM, kemudian di Belida itu di divisi 1 ya. Yang itu langsung kita menanam, kita yang merawatnya sampai dia berbuah, dan hasilnya itu kita hitung dan kita timbang dan kita cek gitu. Ya seperti itu hasilnya Fitri. Kira-kira Pak kalau misalnya sahabat Sriwijaya mau berkunjung boleh nggak Pak? Oh boleh, Pak ya. Monggo silakan. Ini banyak Pak ini yang komen-komen Pak pengen berkunjung katanya. Ya boleh. Nanti malah kita aturkan lah nanti kan gitu. Bahkan kita buat modelnya itu seperti agrowisata lah. Jadi lebih santai, nanti bisa ketemu dengan para planter, manajer ataupun asisten-asisten yang memang sangat paham ya tentang budidaya kelapa sawit. Baik, mungkin dari Sobat Sriwijaya yang pengen tanya-tanya terkait kiat-kiat produksi tinggi atau di luar dari situ boleh ya Pak ya? Oh, boleh. Jangan saya pribadi ya Pak? Ya, asal jangan kirim rekening aja lah. Jadi buat Sobat Sriwijaya yang mau bertanya, kita masih tunggu ya di Facebook kita di Benih Sriwijaya maupun di TikTok kita di Benih Sriwijaya. Nah, nih Pak, selain itu nih Pak, kalau kata Bapak tadi bibit, pupuk, kemudian tanah dan juga hasil panen untuk mendapat kiat-kiat produksi tinggi. Nah, untuk pupuk sendiri Pak, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya Pak, dosis pupuknya itu tidak tidak dikurangi standarnya dari standarnya, apa masih bisa untuk mendapat produksi yang tinggi Pak? Jadi gini, kalau pupuk itu kan kita memberikan pupuk itu adalah pada dosis yang optimal. Artinya dosis optimal yang direkomendasikan itu kan sudah melalui sebuah sebuah evaluasi. Artinya evaluasi tanahnya bagaimana, dari analisa tanah dan analisa daunnya bagaimana, kan gitu. Karena yang namanya pupuk adalah unsur hara yang kita berikan, tentu juga melihat unsur hara di dalam. Nah kalau sudah direkomendasikan, misalnya NPK diberikan harusnya aplikasi pertama 2,5 kilo,
Artinya itulah dosis yang optimal. Nah, diberikan misalnya 1,5 atau 1 kilo kan kurang. Sama juga dengan kita makan. Kita untuk makan kan bukan untuk banyak-banyak, bukan untuk sampai mengenyangkan, tetapi adalah untuk energi bagi tubuh. Kalau harusnya supaya dia energinya ada untuk aktivitasnya, harusnya mungkin dia makan 200 kalori, tapi dikasih 100 kalori ya gimana? Ya pasti lemas kan? Fitri pun bisa lemas itu. Kalau harus 200 kalori dikasih 100 kalori, ngomong pun itu susah itu. Ya sama juga dengan sawit. Kalau dosisnya sudah diberikan, harusnya rekomendasinya dosis optimal segini, diberikan kurang dari itu, ya pasti pengaruhnya besar. Karena itu bisa mempengaruhi produksi 50 sampai 60% Gitu Pak Agun, ini ya tadi Pak Agun Pak yang nanya Pak. Oh. Jadi kalaupun misalnya kurang itu nggak boleh Pak ya, lebih juga nggak boleh Pak ya? Oh ya, ya begitulah. Tapi harusnya ya namanya pupuk itu kan ada istilahnya. Pertama adalah tepat waktu, ya tepat dosis, tepat waktu, ya kan, tepat aplikasi, ya kan. Jadi ada tepat dosis, tepat waktu, tepat aplikasi. Ya kalau tepat dosisnya tidak dicukupi, ya tentu akan berpengaruh terhadap produksi. Gitu. Nah, masih banyak nih Pak pertanyaan Pak. Jadi Pak yang mau pesen juga masih boleh ya. Ada Pak, kita mungkin sapa-sapa dulu boleh ya Pak ya? Ya boleh. Ini ada Pak Eis, salam buat Pak LD. Katanya mau pesen SJ4 hari ini. SJ4 kita masih ngantri Pak. Masih ngantri Pak. Jadi untuk varietas Sriwijaya sendiri, alhamdulillah nih Pak ya. Laris manis ya. Laris manis Pak. Untuk beberapa varietas pun saat ini udah ordernya panjang, seperti Semiklo 5, SJ1 itu sudah sangat panjang Pak. Kalau ya, untuk sebagai informasi juga, saya kan juga banyak kenalan di luar ya, para pejabat, petani-petani, rekan-rekan yang lain. Itu semua banyak memesan Sriwijaya. Bahkan saya tawarkan mau nggak di luar Sriwijaya, nggak mau. Dan itu Sriwijaya pun harus yang berasal langsung dia beli di sini, atau kalau bibitan yang berada di kebun juga. Ya, artinya memang kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat ini, termasuk juga pejabat-pejabat yang berladang ya, di sini tuh sudah sangat besar karena mereka sudah melihat dari pembuktian selama ini. Betul Pak. Dari Pak Neki Gunawan. Kalau Pak Neki Gunawan mau pesen juga Semiklo 5 Pak. Semiklo 5 udah kita sampaikan tadi, kita sistemnya inden ya Pak ya. Kita sistemnya inden. Nah Kak, ini Fitri nanya dulu nih Pak terkait Semiklo 5 nih Pak ya. Ada beberapa tanyaan dari netizen. Menurut Bapak nih, kalau Semiklo 5 itu tahan nggak terhadap hama Pak? Karena ada beberapa customer bertanya nih Pak, nitip pertanyaan, katanya untuk mendapat produksi yang tinggi itu kan salah satu serangan hama Pak, yang susah Pak. Nah, menurut Bapak sendiri gimana nih Pak kiat-kiat untuk mengendalikan hamanya itu Pak, mengantisipasi supaya target itu kita bisa capainya lebih tinggi lagi, tetap tinggi nih Pak, sesuai dengan keinginan kita Pak. Nah, sebenarnya kan hama dan penyakit ini ya, itu kan sebenarnya nggak ada yang spesifik, oh ini untuk SJ1 ini itu juga nggak ada. Ya, karena memang yang namanya hama, ya, contoh lah misalnya Orikes. Ya makanya di dalam pengendalian hama ini, yang terpenting kan kita memang, ya pertama kita harus melakukan sensus secara rutin, deteksi atau sensus. Di saat memang ada serangan hama ini, lebih dari angka 3% ataupun katakanlah baru muncul, ya kita juga harus mulai antisipasi. Nah setelah itu ya secara rutin dilakukan pengendalian. Nah kalaupun tidak ada hama, ya contoh sekarang ini replanting. Replanting ini kan di mana-mana yang namanya replanting pasti ada Orikes. Ini kayak suami istri nih kan gitu. Di mana pun replanting kan ada Orikes. Nah sebelum ada terserang hama Orikes, ya kita harus berikan dulu insektisidanya seperti marsal misalnya. Walaupun tidak ada serangan, jadi ada semacam pengambilan hama yang sifatnya adalah kita melakukan kontrol. Jadi saya pikir kalau
kita sudah melakukan sensus, sudah melakukan deteksi, kemudian sebelum hama pun ada kita sudah melakukan sebagai kontrol terhadap itu. Ya, saya pikir tidak akan meledak-ledak serangan hama itu, karena kita di sini aja ribuan hektar yang kita ada planting. Tahun lalu aja kita ada planting plasma aja hampir sekitar 7.000 hektar. 7.000 Pak? Iya, kemudian inti itu ada berapa itu? Tahun sebelumnya itu ada 4.000. Tahun ini kita ada 1, kemudian juga ini itu ada 2.000-an. Itu nggak ada yang terkena serangan hama yang sifatnya berat. Bahkan sedang pun nggak ada, karena kita mekanisme kontrol kita pengendalian hama itu rutin dilakukan. Dan kita lihat masyarakat yang ada di samping kiri kita yang tidak memiliki pengetahuan untuk itu, ya banyak yang terserang hama. Dan bahkan kita sendiri juga memberikan bantuan teknis pada mereka, atau minimal kita sosialisasikan lah ini yang bagus, ini caranya. Kalau kata pepatah itu sedia payung sebelum hujan lah Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk di pembibitan sendiri nih Pak, kalau di pembibitan sendiri itu kalau misalnya seleksi bibit di usia 0 sampai 1 tahun biar nggak lost control, itu saat dilakukan penanaman di lapangan itu gimana Pak? Oh, itu sangat penting sekali ya. Jadi seleksi bibit ini kan artinya gini, kita melakukan membuang ya, bibit-bibit yang memang abnormal, kemudian melanjutkan dan nanti akan kita tanam adalah bibit normal. Jadi proses seleksi ini mulai dari pre-nursery sampai di main-nursery ini perlu selalu kita lakukan. Ya, kalau tidak nanti kita tidak lakukan seleksi, satu batang aja misalnya ada pokok normal, misalnya cimera, kemudian lagi ya macam-macam lah ya, itu tertanam, ya itu kan untuk apa? Untuk 30 tahun. Nah, satu pohon itu berapa apanya hasilnya? Ya kan rugi sendiri kita kan. Atau bahkan orang terkadang udah tertanam umur 3 tahun, dia pokoknya abnormal, kerdil misalnya, kuning kayak cimera itu, atau pohon gajah gitu, kan juga nggak ada buahnya. Nah, dibuanglah atau ditanam ulang lah di umur 1 tahun atau 2 tahun juga, kan ada ruginya. Makanya daripada kita melakukan membuang pokok mengganti setelah ditanam, makanya itu harus kita lakukan seleksi dari awal, sehingga bibit yang tertanam di areal kita itu adalah bibit yang normal semua. Biasanya Pak kalau untuk nanam langsung ke tanah itu di umur berapa Pak idealnya Pak? Ya idealnya itu adalah umur 12 bulan. Umur 12 bulan. 12 bulan. Baik. Nah, kalau untuk biasanya kastrasi Pak, karena kan ada beberapa smallholder yang bilang katanya nggak perlulah kastrasi sayang. Nah, itu menurut Bapak gimana Pak? Penting, kastrasi itu kan artinya gini, kastrasi itu kita membuang bunga jantan dan bunga betina agar pertumbuhan vegetatif tanaman, akar, batang, dan daun tertuju ke situ. Ya, ini kan kita lakukan di saat dia TBM dan dihentikan 6 bulan nanti sebelum dia masa berbuah. Nah, jadi ini penting kita lakukan supaya memang pertumbuhan di tahun pertama, di tahun kedua misalnya, ini fokus ke akar, batang, dan daun. Nah, kalau tidak kita buang, nanti muncul buah jantan, bunga betina kan gitu. Padahal itu pun tidak bisa kita gunakan ya. Akhirnya pada saat dia berbuah nanti batangnya kecil-kecil. Jadi kastrasi itu sangat penting. Berarti nggak rugi Pak ya? Enggak, ya termasuk sanitasi. Kan ada istilah sanitasi, kastrasi. Nah, kalau sanitasi adalah kita membuang semua pelepah ataupun sampah-sampah yang ada di pohon itu agar sebelum dia menjadi bakal mempersiapkan pohon itu agar nanti aerasinya bagus, kondisi pohon bagus, sebelum dia tuh mulai berbunga dan berbuah. Ya kalau pohonnya kotor, aerasinya nggak bagus, ya nanti bunga yang muncul, buah yang muncul itu tidak akan sesuai diharapkan. Berarti jangan takut rugi lah Pak ya. Iya. Itu wajib kalau katanya supaya bersih-bersih lah. Istilahnya sanitasi itu membersihkan gitu.
Baik. Ini balik lagi ke benih Pak, karena banyak sekali Sobat Sriwijaya di sini yang nanya tentang benih Pak. Nah, kalau menurut Pak Eldi sendiri nih Pak, kalau untuk benih Sriwijaya, ada nggak benih yang spesifik yang bisa tahan dengan Ganoderma Pak? Loh, sampai saat ini bahkan sudah berapa puluh tahun ya dilakukan riset-riset seperti itu. Ya, setahu saya juga, bahkan kita di pertemuan-pertemuan nasional, internasional, termasuk di Gapki, itu belum ada yang tahan Ganoderma. Belum ada Pak ya? Ya, tapi memang Ganoderma ini kan bisa kita cegah sebenarnya, ya, dengan cara penyebarannya kan lewat akar ya. Itu kan bisa kita cegah kan itu. Nah, memang ya saat ini kan riset-riset atau penelitian tentang itu kan lagi terus dilakukan. Nah, bahkan di dunia ini belum ada bibit sawit yang tahan Ganoderma. Sampai saat ini masih dalam tahap percobaan, yang mudah-mudahan lah dalam waktu dekat. Tapi kalau misalnya ada klaim toleran terhadap Ganoderma gimana? Oh, ada. Itu ada Pak ya. Apalagi kita sempurnakan juga sudah mencoba itu sekarang kan. Nah, untuk saat ini Pak, Bapak tadi sempat menyinggung tentang kalau benih Sriwijaya itu ada juga yang namanya mitra. Sepengetahuan Bapak nih Pak ya, udah berapa banyak nih Pak KUD dan mitra-mitra binaan dari Sampurna ini Pak? Loh, kalau kita Sampurna Agro ini kan sangat concern terhadap pembinaan dan membuat plasma ya, bukan hanya karena adanya regulasi pemerintah bahwa 20% dari areal tertanam itu harus ada plasma, tapi memang sejak dulu pun mulai zaman Tania sebelum di take over oleh Sampurna itu justru plasma luas, bahkan sampai saat ini kan plasma kita tuh ada sekitar 40% ya, bahkan lebih 1-42%, dan bahkan kalau dihitung KUD-nya tuh ada sekitar 39 KUD. 39 Ada KUD. 39 KUD. Nah, sekarang ini semua KUD dengan telah melihat hasil yang kita lakukan MOU dengan mereka. Ya, dulu memang ada sih beberapa KUD mereka mandiri, tapi mereka mandiri ternyata mandiri maksudnya mereka yang udah planting, mereka yang ngerjain. Nah, itu hasilnya lebih jelek dibandingkan Sampurna Agro sendiri mengerjakan. Makanya sekarang semua KUD yang ada, mereka semua menyerahkan itu kepada Sampurna Agro untuk aspek teknis, ada sampai 2 tahun, ada sampai 3 tahun. Karena mereka sudah melihat bukti bahwa yang dikelola oleh Sampurna Agro itu hasilnya jauh lebih bagus. Apa bisa kita klaim Pak kalau misalnya seluruh KUD sama mitra kita itu sudah menggunakan 100% benih Sriwijaya? Iya, sudah Sriwijaya semua. Sudah benih Sriwijaya semua Pak Semua, ya? bahkan ada juga KUD yang dulu tidak bermitra dengan kita ada planting, tapi bibitnya bibit Sampurna juga. Tetap bibitnya dari kita gitu. Belum ada yang saya dengar yang bukan Sriwijaya, walaupun memang saya tahu juga beberapa perusahaan yang ada di sekitar Sampurna ini mereka pengen jadi bapak angkat, bahkan mereka membantu kecamatan dari tempat lain ya, tapi kan yang namanya masyarakat mereka kan melihat hasil, mereka melihat hasil di depan mata mereka bagus, masa mereka pilih yang lain yang mereka sendiri juga belum tahu gitu loh. Betul. Berarti kita bisa mengklaim lah sahabat Sriwijaya udah pakai 100% benih Sriwijaya semua ya Pak ya? Oh iya. Nah Pak RH, Regional Head Plantation Pak, kalau untuk kalau boleh tahu nih Pak, boleh dijawab atau enggak itu Pak, untuk luasan areal yang Bapak kelola ini berapa Pak? Area yang kita kelola, kalau saat ini ya untuk semua planting area BTM maupun TBM itu ada sekitar 45.000. Kalau plasma itu sekitar 43.000. Jadi hampir secara total inti dan plasma itu ada sekitar ya hampir mendekati 100.000 lah. 100.000. Ya, 100.000 itu tahu luas apa? Belum tahu Pak, belum pernah lihatnya Pak. Ya kan? Ya bahkan kita ini kan ya, untuk areal itu kita tersebar di beberapa kecamatan. Ada 6 kecamatan lah saat ini ya, tersebar di 6 kecamatan. Oke, lumayan besar ya Pak ya. Nah, mungkin Sobat Sriwijaya di sini juga udah banyak banget yang mau pesen kecambah nih ya. Pesen kecambah maupun salam-salam buat Pak Eldi ya Pak ya. Boleh, kita siap juga di telepon. Boleh promosikan ya. Facebooknya Pak. Kayaknya Pak Eldi ini salah satu orang yang aktif di Facebook Pak ya.
Nah, saya Facebook saya sekali aja. Sekali-sekali. Saya lebih banyak melihat upload orang aja. Nah, tapi kalau saya mau upload juga ada saya sekali. 2 kali 3 kali boleh juga Pak. Biasanya lucu-lucu atau ada ya apalah. Tapi nggak sering lah. Tapi kalau lihat sering. Lihat seringnya Pak ya. Oke, ini Sobat Sriwijaya, buat Sobat Sriwijaya mungkin yang mau tanya-tanya lagi tentang apa namanya kiat-kiat memproduksi tinggi ya. Terus juga yang mau tanya-tanya dengan Pak Eldi nanti di lain kesempatan boleh ya Pak. Boleh. Nah, boleh. karena Ngopi-ngopi pun boleh. Ngopi-ngopi boleh Pak ya, santai saja kita Ya, Pak kalau ya. ada kesempatan dan waktu ya. Tapi agak susah nih cari waktu Pak Eldi ini. Oh ya, dicari-cari bisa dapat. Karena waktu kita juga udah hampir jam 4 nih Pak. Mungkin ada pesan untuk sahabat Sriwijaya untuk terakhir ini Pak, pesan untuk para sahabat Sriwijaya untuk yang nonton live streaming hari ini, karena tadi udah sampai 100 orang Pak yang nonton di TikTok Pak. Nah, mungkin ada pesan dan kesannya Pak untuk sahabat Sriwijaya. Pesan saya ini karena ini terkait dengan apa ya, bibit ya. Jadi jangan salah dalam memilih ya, bibit atau kecambah ya. Karena saat ini kan banyak kecambah-kecambah atau bibit yang palsu dijual di pasaran. Ya, karena faktor bibit ini adalah faktor yang sangat yang sangat penting atau yang sangat urgent lah. Karena apa? Karena bibit ini sangat menentukan ya bisnis kita atau usaha kita di kelapa sawit itu sampai 30 tahun. Jadi salah menilai dari awal ini akan salah 30 tahun. Kalau salah pupuk bisa dirubah besok. Kalau salah pemeliharaan bisa dirubah besok. Tapi kalau bibit yang salah dari awal, kesalahan kita adalah untuk 25 sampai 30 tahun. Ya tentu kita nggak mau rugi kan untuk itu kan. Betul. Kalau salah pilih presiden, pilih ini cuma 5 tahun Pak 5 ya. tahun, 5 tahun. Kalau salah pilih bibit 30 tahun. 30 tahun. Lebih lama Pak ya. Iya. Oke. Kalau salah pilih istri malah bisa kita ganti gitu kan. Kalau salah pilih istri boleh lagi Pak, boleh tambah Pak. Iya, boleh Sudah tambah. rusuh juga kan Pak ya? Iya. Boleh kan Pak? Oke, terima kasih banyak nih buat Pak Eldi Nuzan yang sudah memberikan waktunya untuk sahabat Sriwijaya, sudah memberikan waktunya kesempatannya buat Fitri tanya-tanya juga. Buat sahabat Sriwijaya, terima kasih juga yang sampai saat ini sudah stay tune ya. Yang di TikTok tadi udah hampir 100 lebih orang yang udah stay tune, maupun yang di Facebook juga terima kasih banyak. Mungkin di lain kesempatan Pak Eldi bakal kasih waktunya lagi Pak ya. Siap. Untuk ngobrol-ngobrol terkait tema yang lain Pak ya. Ya boleh. Untuk itu Fitri akhiri dulu Pak. Ya. Ya. Ada pantun atau Pak Edi ada pantun Pak untuk sahabat Sriwijaya? Kebetulan ini agak hujan, jadi pantunnya bisa keluar. Jadi nggak ada Pak ya? Iya. Oke, segitu dulu nih Sobat Sriwijaya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata salah. Nanti kita akan kembali lagi di live streaming selanjutnya. See you. See you. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Lumayan juga Fitri dia.